Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Kelas 2D Perekonomian UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi mengenai pengembangan sektor industri di Indonesia. Tetapi sebelum itu, marilah kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 2. Di sini ada Adam Setiawan, ada Alifatul Mujahadah, ada Aris Kohbarirah, dan ada Dias Faisal Azhari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung membahas materi kita kali ini. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Faktor pendorong industrialisasi, yang pertama ada kemampuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Yang ketiga, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar atau primer atau hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin, alat produksi akan mengalami proses industrialisasi secara cepat. Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Yang kelima, ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan, dan insentif yang diberikan. Yang keenam, keberadaan SDA. Dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi. Yang ketujuh, kebijakan atau strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor. Sejarah pengembangan sektor industri di Indonesia. Kemerdekaan telah membuka lembaran baru bagi perkembangan industri Indonesia. Pembangunan industri dapat dikatakan diawali dengan kebijaksanaan nasionalisasi atau pengalihan kepemilikan atas sebagian perusahaan peninggalan Belanda seperti pabrik kertas, kimia, semen, ban, permesinan, dan perbengkelan. Pengelolaan berbagai industri tersebut sebagai perusahaan negara berada dalam koordinasi Badan Penyelenggara Perusahaan Industri dan Tambang atau BAPPIT. Pembangunan industri seperti yang digariskan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP pada awal tahun 1950-an memberikan prioritas untuk secepatnya memperluas kesempatan dan peran serta pengusaha nasional yang umumnya bermodal lemah, khususnya dalam rangka perubahan struktur perekonomian dari perekonomian kolonial ke perekonomian nasional. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut tidak bisa terlaksana karena situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Rencana pembangunan yang selanjutnya yaitu Rencana 5 tahun dari 1956 sampai 1960 yang disusun oleh Biro Perancang Negara atau BPN. Akan tetapi rencana tersebut tidak sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan dana, serta beberapa proyek industri yang belum tepat dan layak dibangun pada masa itu. Selama kurun waktu dari awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, perkembangan industri secara keseluruhan belum mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam perekonomian nasional. Dalam pembangunan industri pada awal tahun 1960-an sempat terbengkalai dan terhenti pembangunannya karena pada masa itu situasi perekonomian penuh ketidakpastian dan terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Setelah melampaui tahapan stabilisasi dan rehabilitasi yang dilancarkan oleh pemerintah baru sejak tahun 1966, rencana pembangunan industri tersusun lebih terarah yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan 5 tahunan atau Repelita. Dalam pembangunan Repelita 1 sampai dengan Repelita 3, prioritas dan kebijaksanaan pembangunan industri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, papan, dan mendukung pembangunan sektor pertanian. Sejak Repelita 4, pembangunan industri sudah mulai diarahkan berorientasi ekspor disertai dengan pendalaman struktur industri bersamaan dengan upaya debirokratisasi, deregulasi, dan peningkatan investasi. Sasaran dan kebijaksanaan Repelita 6. Sasaran pembangunan industri dalam Repelita 6 sebagai bagian dari sasaran bidang ekonomi adalah tertata dan mantapnya industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Sasaran pembangunan industri dalam Repelita 6 dijabarkan lebih lanjut menjadi tercapainya tingkat pertumbuhan industri yang cukup tinggi
baik dalam nilai tambah, kesempatan kerja maupun ekspor, sehingga sektor industri makin efektif menjadi penggerak utama pembangun ekonomi. Program pembangunan industri disusun sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan industri untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan industri dalam Repelita 6. Program pembangunan industri terdiri dari 3 program pokok, yaitu program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri, dan program penataan struktur industri. Program-program tersebut disusun oleh program penunjang terdiri atas program pengendalian pencemaran, yaitu program pengembalian informasi industri, program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan industri, dan program penelitian pengembangan industri. Program Repelita 6. Yang pertama, program pokok terdiri dari A. Program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha ekonomi skala kecil yang produktif, serta untuk mendukung perluasan kesempatan kerja dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Industri kecil termasuk industri kecil kerajinan dan rumah tangga telah berkembang menjadi bagian integral dari industri nasional, sehingga mempunyai potensi besar sebagai sumber pertumbuhan industri dalam jangka panjang. Kegiatan pengembangan industri kecil dalam tahun pertama Repelita 6 dilaksanakan oleh pemerintah maupun dunia usaha, industri kerajinan dan industri rumah tangga yang menghasilkan berbagai barang seni dan kerajinan tradisional, berkembang pula dengan memanfaatkan potensi daerah setempat. B. Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah produk industri dan secara bertahap mengubah struktur kandungan nilai tambah sehingga makin bersumber dari kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri dengan ciri keunggulan, kompetitif serta berkinerja tinggi. C. Program penataan struktur industri. Program penataan struktur industri dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan nilai tambah hasil industri, mengurangi ketergantungan impor barang hasil industri secara ekonomis, memperluas basis produksi industri nasional secara vertikal dan horizontal, termasuk mengembangkan industri baru dalam rangka mengisi rangkaian hulu hilir yang masih kosong secara efisien, meningkatkan efisiensi daya saing serta memperluas jenis industri yang berorientasi ekspor dan memperkuat struktur industri ditinjau dari aspek kelembagaan usaha dan pelaku industri. Program Repelita 6 yang kedua ialah program penunjang. A. Program pengendalian pencemaran hidup. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri yang berwawasan lingkungan sehingga percepatan laju pembangunan industri senantiasa selaras dengan berlangsungnya fungsi lingkungan hidup yang lestari. B. Program pengembangan informasi industri. Program ini bertujuan untuk terselenggaranya penyediaan berbagai jenis informasi yang andal dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan baik dalam rangka kepentingan kebijaksanaan dan strategi pembangunan industri maupun sebagai sarana dalam rangka peningkatan dan perluasan kegiatan dunia usaha. Sistem dan pelayanan informasi bagi industri kecil juga dikembangkan dan dilanjutkan baik dalam rangka mendukung peningkatan ekspor hasil industri kecil maupun bagi industri yang masih lemah dalam akses kepada informasi. Program Repelita 6. C. Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan industri. Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan kemampuan lembaga pendidikan industrial dan memantapkan serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyediaan tenaga-tenaga industrial yang terampil, baik jumlah maupun kualifikasinya, sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, termasuk mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing. D. Program penelitian dan pengembangan industri. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan atau Litbang baik oleh pemerintah maupun dunia usaha dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai informasi dan temuan dalam bidang teknologi dan manajemen industri guna memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh dunia usaha untuk mempercepat proses alih teknologi, peningkatan daya saing,
dan memperkukuh struktur industri. Strategi pengembangan sektor industri. Yang pertama, strategi substitusi impor atau inward looking, bertujuan untuk mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea dan Taiwan. Pertimbangan menggunakan strategi ini, yang pertama, sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia. Yang kedua, potensi permintaan dalam negeri memadai. Yang ketiga, sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. Yang keempat, kesempatan kerja menjadi luas. Yang kelima, pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Strategi pengembangan sektor industri yang kedua yakni strategi promosi ekspor atau outward looking, berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil ada 4. Yang pertama, pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan baik pasar input maupun output. Yang kedua, tingkat proteksi impor harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar harus realistis. Dan yang keempat, ada insentif untuk peningkatan ekspor.